Arashi. Oke, ara-ara. Dan kalau kita lihat nih udah mulai ada kerusuhan dilakukan oleh anak-anak Aura Esport, Drew yang berada di depan dengan Matildanya. Kuro Jago juga langsung membackup supaya Exort bisa melakukan farming dengan lebih baik. Ya, adu mekanik ya antara ST sama Matilda, tapi lihat lumayan sekarat datang Kimura juga dari arah top lane. Bad impact-nya pelan-pelan disodorkan, damage-nya juga. Kuro Jago cukup sekarat banget, langsung bisa dicabut oleh Kimura. Tapi di sisi lain ternyata Drew juga harus menjadi korban jiwa. Satu persatu Kimura maju ke depan, Lycan Pulse dilancarkan dan ya hanya untuk memberikan cicilan damage saja. Ada suatu pemandangan unik ya. Ada iklan. Ada iklan, linknya lewat, cuekinnya itu Roger kayaknya sama-sama. Oi bro, oi gitu. Apa kabar bro? Baik. Ya udahlah, gak bakal bisa dibunuh juga. Bener, daripada perang sekarang taran aja dah katanya. Iya bener. Dan di sisi lain nih kalau kita lihat dari rotasi yang dilakukan oleh anak-anak Our Circle, di mana ada Kuro Jago pasti dengan Estes, ini bakal ngemanjain banget ataupun bisa dibilang bakal nge-GB banget di area gold lane-nya yang dimiliki oleh Kadera di area bawah. Tapi selain Kimura, Variety udah bahu-membahu untuk mendapatkan Don, hati-hati Don di area atas Don, karena di area bawah juga Exort masih bersama dengan Kadera dan di Kuro Jago mencoba untuk mempenetrasi ke arah Cait, karena Cait kalau misalnya sampai jadi itu bakal ngeri banget. Ya, Kate dia coba buat dikawal oleh seorang Drew, bahkan 2 melawan 3, outnumber, tapi Exort dengan cukup pede maju ke arah depan. Datang juga Variety tiba-tiba menggaruk, tapi ternyata Drew-nya yang harus terpick up, datang bantuan juga dari seorang Kuro Jago dan juga real world manipulation dilancarkan. Tempest of Blade dari seorang Variety langsung menusuk tajam ke arah jantung, dan tiba-tiba Kadera pun harus terpick up. Double kill untuk Variety. Untung ya kalau bisa bilang buat Aura Esport, mereka dari Variety dapetin Exort, terus Cait juga walaupun tumbang tapi bisa dibalaskan dendamnya. Tapi di sisi lain ini udah mulai ada kerusuhan terjadi. Kuro Jago, kamu dalam ancaman yang cukup besar, tapi dia masih bisa selamat dari sergapan yang dilakukan oleh seorang Okta. Yes, untung jago ya. Iya, Jadi ini masih bisa mundur. dua kali ya. Kita lihat SS-nya tuh lagi udah apa sih, dia dilompatin, dia pakai Purify, cooldown-nya tuh baru kelar loh. Dia harus terpaksa pakai Purify lagi. Jadi ini nunjukin berapa banyak crowd control yang berbahaya ada dari sisi Aura Esport. Oke, dan ini udah mulai mancing-mancing keributan lagi dari segi Turtle Pit-nya maju karena depan 3 melawan 4. Dari sisi Aura Esport udah mulai maju perlahan-perlahan, datang juga Exort. Maka coba untuk diusir, dapetin satu Kuro Jago. Circling Eagle juga terhubung, dapetin 2 Split. Lihat synchronization, skill dilancarkan oleh anak-anak dari Aura Esport, bahkan double kill untuk seorang Variety dan mendapatkan keuntungan kali ini, dimana turtle-nya yang kemungkinan besar gak bakal dikontes. Dari sisi Aura Esport, Don hanya numpang lewat dan mengecek aja, dan dia harus mundur kembali nih Arashi. Iya, tadi makanya SS itu nggak ada Purify, jadi Toto langsung ketabrak dengan Setting Eagle, langsung dikombo dengan Tempest of Blades. Itulah kenapa kayaknya bahaya buat SS udah menggunakan Purify-nya sebelum fight besar yang ada di objektif, karena disitulah dimana tim harus bisa koordinasi berlima. Tapi sekarang di atas ada fight 2 lawan 1. Hold on Arashi, karena Don akan segera ditumbangkan dan Unstoppable diamankan juga oleh seorang Variety. Kali ini Variety yang udah di-highlight juga menjadi spotlight bagi Arashi, langsung menunjukkan tajinya. Dia menjawab, oh arah-arah mendukungku, aku akan bersemangat dan aku mendapatkan 5 poin kill di menit yang keempat. Ini what a play banget dari permainan Aura Esport. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya ya dari Kuro Jago ini STS-nya nggak ada counter loh, nggak ada Lui yang notabene sebagai counter abadinya. Dan ini team fight harusnya dimiliki sama anak-anak Our Circle, tapi mungkin dari Rogernya belum punya item. Di sisi lain Pakuitonya diharas habis-habisan karena Cait juga selalu dibantu sama Drew. Dan ini loh, sekarang formasinya sekarang begitu ya. Ternyata 2 di atas, 2 di bawah yang saling GB. Di tengah ya udah Cecilionnya sendiriannya ya. Tapi di sisi lain Kimura kali ini harus segera mundur karena hampir saja ada sergapan dilakukan oleh Exort. Ya, fokus untuk kalau tadi yang apa yang dibahas sama Gio, hitungannya berarti 2 di arah bawah bakal coba untuk nge-GB gold lanernya biar hidupnya tenang. Sama emang di arah mid lanernya berfokus buat maksimalin level sih, level sama gold lead-nya. That's why makanya Okta lebih, kita lihat dia sendirian di tengah dan emang enak banget untuk bisa ya farming dengan begitu mudah.
di arah tengahnya. Betul sekali. Tapi di arah tengah kali ini Okta berjibaku dengan 3 teman-temannya lain. Tapi reward manipulation udah dibuka. Pakuito menjadi korban pertama. Don harus hilang untuk kedua kalinya. Bahkan nggak sampai di situ aja. Exor kali ini menjadi target operasi dari kawan-kawan Aura Esports. Dan Tempest of Blade udah mulai muncul di tengah-tengah line of Don. Tapi Variety mencoba untuk mencari posisi. Kurojago Vended kena 2 orang. Ditambah bad impact yang luar biasa. Tapi Wave Dragon yang masuk ke dalam tubuh seorang Drew. Dan lihat teman-teman dari Aura Esports, Kimuranya masih coba untuk bertahan dari sergapan dilakukan oleh teman Or Circle. Yes, dibantu lagi sama Okta. Tapi lihat dari Kimuranya nggak bakal mungkin selamat karena Don dan juga Kadera men-shutdown seorang Kimura. Yes, tapi nice try banget dari seorang Kimura. Dia berhasil menunjukkan kekuatan yang tadi kita sempat bahas sebagai spotlight dan dapetin 2. Lihat di arah bottom lane sama Blade ditahan posisi oleh seorang Variety, tapi Kadera dan juga Don harus mundur dan merelakan turret di arah bottom lane-nya dari si Orc Circle DW. Ih keren ya, Cait ya. Cait ya. Dia pakainya Inspire loh. Ya, Gokil loh. Ini berarti fokus damage-nya basic. nih. Iya, basic attack-nya bakal cepet banget. Ditambah lagi juga nanti kalau misalnya crossbow of tank ditambah dengan Inspire, ini bakal tak gitu kayaknya ya. waduh. Waduh, ngeri sih. Tapi turtle. Udah kayak mesin jahit tuh, cepet tuh. Jadi mesin jahit gak tuh. Tapi Aura Esports kayak ini udah siap banget untuk mendapatkan turtle yang kedua. Apalagi menit ke-6 ini itemnya mungkin bisa dibahas sama Ara sih. Ya Ruby udah mengantungi seorang Huskers, jadi sekarang dia bisa lebih sustain lagi di depan fight. Dan kita lihat tadi ya, setelah ada fight yang untungnya buat Aura yang beneran bikin play yang agresif banget, pasti Ruby-nya gitu. Matildanya ada, tapi setelah itu baru dia kayak datang belakangan buat follow up. Jadi emang bisa berada di depan dan dengan sustain itu bakal bagus banget. Tapi pastinya buat Variety sendiri, udah ada War X, udah ada Demon Hunter Sword, dia pasti udah mulai snowballing banget nih dan mencari kill lagi nih Gio. Tapi Off Dragon-nya digunakan sesingkat aja. Sakit banget damage-nya Okta. Baru menit ke-7 udah membuat Kadera tumbang. Padahal itu masih ada 1,5 bar ya. Ya. Gila loh itu Bet. Itu serangan yang singkat, jelas dan padat. Dan mematikan. Mematikan. Waduh. Deadly banget, 1 kali serangan doang. Iya loh. Wow, Ngeri, ini ngeri. stacknya udah di atas 100 mungkin ya. Bisa jadi ya. Dia bisa jaga momentum juga sih dari seorang Octai sendiri. That's why semengerikan itu Cecilion ya. Iya. Untuk di patch kali ini. Betul, bukan sembarang betul. Bahkan kalau kita lihat dari atas nih, teman-teman dari Aura Esports, mereka udah mendominasi. Bisa dibilang mereka udah owning banget di menit ke-8, 5/11 point kill. Tapi lihat I'm offended dari Kimura, make a play dengan sangat baik sekali. Pakuito menjadi korban pertama, masih mencoba untuk mendapatkan yang lebih. Kurojago kali ini mencoba untuk menggendong seorang Exo, mencoba untuk meng-GB. Kalau nanti Aura Esports tiba-tiba nekat untuk masuk ke dalam, ada efek heal yang dikeluarkan dari STS ya. Tapi ternyata Aura Esports hanya ingin mencuri 1 purple buff milik Rogernya. Dan gua rasa ini udah lumayan berat untuk Or Circle, kecuali Rogernya bisa snowballing. Ya, but the problem is gimana cara mereka snowballing? Kalau dalam tekan kayak gini bahkan Pro jago langsung coba buat di punish beberapa detik saja langsung menghilang tanpa jejak. Bahkan di arah bottom lane Variety dan juga Kimura pun pelan-pelan lumayan nyicil setengah bar HP. Benar tarik di arah bottom lane dan ya inilah dia. Sebentar lagi juga akan hadir Lord yang pertama. Lord yang biasa aja, belum kuat tapi udah cukup merepotkan tentunya. Tapi tadi kita lihat juga Cait langsung bikin WON ya. Dia benar-benar respect banget sama adanya Exorc dan juga adanya Kadera tentunya. Tapi Lord kali ini sepertinya nggak bakal dikontes, dibiarkan begitu saja oleh anak-anak Or Circle. Lihat pergerakan dari Roger berada di bawah. Jadi ya udah, ini kita kasih aja karena mungkin dari Or Circle juga masih ada Veil sebagai Yves-nya, mungkin bakal menjaga high ground defense-nya. Tapi sementara itu saya kayak gue udah masuk ke arah seorang Don, dan Don kali ini dalam ancaman. Untung saja dia masih bisa kabur. Arasi, lihat menit 9.30 ini bahkan Lordnya udah diamainin sama Aura Esports. Bagaimana Or Circle bisa setidaknya mengembalikan keadaan? Wah gimana ya, mereka harus menunggu waktu yang tepat sih. Karena masalahnya ini, Aura ini ngerti kalau mereka tuh punya banyak crowd control. Jadi tadi tuh sebenarnya kenapa kayaknya mereka dapat pick off terus, itu karena mereka tuh nyiapin jebakan di dalam jungle-nya Orc Circle loh. Abis dapat ke satu keunggulan, kalau Orc Circle bikin kesalahan, mereka langsung di hutan-hutan. Dan sebelum ada yang nyadar, tahu-tahu ada I'm over dari Ruby. Dan itu bahaya banget. Dan berkali-kali yang ngecek duluan tuh pasti SS-nya. Dan kalau nggak ada Purifier, lagi-lagi I'm over kedua orang. Yes, dapetin 2 orang langsung dari seorang Kimura. Tapi tiba-tiba di arah depan udah serangan balik
dari sisi Cecilion, bahkan Don dan kawan-kawan 4 member sudah mulai berkumpul di arah top lane. Tapi lihat di arah bottom lane, Kadera dikejar-kejar hingga akhir hayatnya oleh seorang Variety. Bahkan lihat 5, karena dengan hadirnya Lord kali ini 4 versus 4 di arah top lane, bahkan didapatkan turretnya. Lordnya bakal melenggang kangkung, bahkan turret di arah tengah juga didapatkan. Lihat sekali nge-push dapetin 1, 2, 3 seperti ini. Tapi ada manipulasi dunia nyata dilancarkan oleh seorang Fel karena backline-nya sampai top lane menjadi eksekutor. Bahkan lihat flicker ammo Vended coming from Kimura dan dapetin 1 ke arah seorang Exort sebagai junglernya. Tidak ada Roji, tidak ada Roger, tapi kali ini lihat di arah bottom lane, Kadera 1 kali gampar mematikan, hampir bisa di take down kali ini. Kimura ini gila banget ya, dari Amavanda sama Flicker yang langsung membuat kejutan-kejutan. Tapi sisi lain minionnya udah mau masuk. Lihat damage-nya, Bad Impact masuk ke dalam tubuh Kadera. Tapi sisi lain Tempest of Blade membuat godlike dan SS pun harus tumbang dan base terbuka lebar. Don mencoba untuk mendefense, tapi sisi lain Exort kali ini udah transformation mencoba untuk berapa kali ikan pos, tapi masih bisa ditahan. Minionnya nggak ada. Tapi cicilannya seperti cicilan akhir bulan membuat dompet tiris, tapi nyawa yang tiris dari serangan yang dibuat oleh Okta. Di sisi lain reward manipulation sudah dibuka, tambah lagi Way of Dragon, tapi 1 Cecilion harus tumbang. Exort mau kemana? Triple kill dari sebuah serangan yang dilancarkan dan membuat Aura Esports memenangkan match kita yang ke-8. Oh my god, itulah dia penutup